Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Rosmita Mako dengan nomor stambuk A22122083. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas, meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip. Teman-teman, secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Baik, yang pertama ada keanekaragaman gen. Adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip dan fenotip suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup seperti tampilan pada warna, mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Variasi dalam spesies ini disebut dengan varietes. Perhatikan gambar tanaman mawar di atas dengan warna merah, putih, dan kuning. Tanaman mawar ini merupakan contoh keanekaragaman gen. Tanaman mawar yang beraneka warna memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam warna bunga. Contoh lain adalah warna kulit manusia yang beraneka ragam, sesuai dengan sebaran mereka tinggal. Yang kedua, ada keanekaragaman jenis. Jenis diartikan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfologi, anatomi, fisiologi, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya, sehingga menghasilkan keturunan yang subur untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antara jenis pada makhluk hidup yang termasuk pada satu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Contohnya itu adalah keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga kacang-kacangan. Ada kacang kapri, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang panjang. Yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis. Contoh keanekaragaman ekosistem, sawah, hutan, dan pantai. Keanekaragaman ekosistem terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Yang kedua ada ekosistem daratan. Ekosistem daratan ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem daratan meliputi area yang sangat luas yang disebut dengan bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang, dan ketinggian tempat dari permukaan air laut. Berdasarkan letak geografis, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma.